Dua ancaman besar dalam ajaran kejawen. Dalam ajaran kejawen, terdapat dua bentuk ancaman besar yang mendasari sikap kewaspadaan, eling dan waspada, karena dapat menghancurkan kaidah-kaidah kemanusiaan, yakni hawa nafsu dan pamrih. Manusia harus mampu mengendalikan hawa nafsu atau menutupi babahan hawa songo, yakni mengontrol nafsu-nafsunya yang muncul dari 9 unsur atau 9 lubang yang terdapat dalam diri manusia sambil melepaskan pamrihnya. Dalam perspektif kaidah Jawa, nafsu-nafsu merupakan perasaan kasar karena menggagalkan kontrol diri manusia, membelenggu serta buta pada dunia lahir maupun batin. Nafsu akan memperlemah manusia karena menjadi sumber yang memboroskan kekuatan-kekuatan batin tanpa ada gunanya. Lebih lanjut, menurut kaidah Jawa, nafsu akan lebih berbahaya karena mampu menutup akal budi, sehingga manusia yang menuruti hawa nafsu tidak lagi menuruti akal budinya atau budi pekerti luhur. Manusia demikian tidak dapat mengembangkan segi-segi halusnya. Manusia semakin mengancam lingkungannya, menimbulkan konflik, ketegangan, dan merusak ketentraman yang mengganggu stabilitas kebangsaan. Hawa nafsu. Dalam ajaran kejawen, hawa nafsu diungkapkan dalam bentuk akronim, yakni apa yang disebut M5 atau Molimo: madat, madon, maling, mangan, dan main. Mabuk-mabukan, main perempuan, mencuri, makan, berjudi. Untuk meredam nafsu Molimo, manusia Jawa melakukan laku topo atau puasa. Misalnya topo broto, topo ngerame, topo mendem, dan topo ngeli. Apa yang dimaksud topo broto? Topo broto adalah sikap perbuatan seseorang yang selalu menahan atau puasa hawa nafsu yang berasal dari 5 indera. Nafsu angkara yang buruk, yakni segala nafsu angkara yang buruk. Topo ngerame. Hakikat dari topo ngerame adalah watak untuk giat membantu, menolong sesama, tetapi sepi dalam nafsu pamrih, yakni golek butuhe dhewe, golek menangi dhewe, dan golek benere dhewe. Topo mendem. Hakikat dari topo mendem adalah mengubur hawa nafsu riak, takabur, sombong, suka pamer, pamrih. Semua sifat buruk dikubur dalam-dalam, termasuk mengubur amal kebaikan atau dharma yang pernah kita lakukan kepada orang lain. Mengubur dari benak ingatan kita sendiri. Manusia suci adalah mereka yang tidak ingat lagi apa saja amal kebaikan atau dharma yang pernah dilakukan pada orang lain. Sebaliknya, ia selalu ingat semua kejahatan atau kesalahan yang pernah dilakukannya. Topo ngeli. Hakikat topo ngeli adalah menghanyutkan diri ke dalam arus aliran sungai zat, yakni mengikuti kehendak Gusti Ingkang Maha Wisesa, selaras dan harmonis dengan hukum alam. Aliran air milik Tuhan, seperti halnya juga tata hukum keseimbangan alam. Seumpama air sungai yang mengalir menyusuri sungai, mengikuti irama alam, mengikuti kontur tanah, lekuk dan kelok sungai, yang merupakan wujud bahasa kebijaksanaan alam, maka manusia tersebut akan sampai pada samudra kabejan atau keberuntungan. Berbeda dengan aliran air bah yang menuruti kehendak nafsu akan berakhir celaka, karena air bah menerjang wewaler, menerjang kaidah tata krama, menghempas perahu nelayan, menerjang pepohonan, dan menghancurkan daratan. Itulah gambaran orang-orang yang melawan atau menentang tata keseimbangan hukum alam.
Pamrih merupakan ancaman kedua bagi manusia. Bertindak karena pamrih berarti hanya mengutamakan kepentingan diri pribadi secara egois. Pamrih mengabaikan kepentingan orang lain dan masyarakat. Secara sosiologis, pamrih itu mengacaukan atau chaos karena tindakannya tidak menghiraukan keselarasan sosial lingkungannya. Pamrih juga akan menghancurkan diri pribadi dari dalam, karena pamrih mengunggulkan secara mutlak keakuannya sendiri. Ini yang disebut ego oleh Sigmund Freud. Karena itu, pamrih akan membatasi diri atau mengisolasi diri dari sumber kekuatan batin. Dalam kacamata spiritual Jawa, pamrih yang berasal dari nafsu ragawi akan mengalahkan nafsu sukmani yang suci. Pamrih mengutamakan kepentingan-kepentingan duniawi. Dengan demikian manusia mengikat dirinya sendiri dengan dunia luar sehingga manusia tidak sanggup lagi untuk memusatkan batin dalam dirinya sendiri. Oleh sebab itu, pamrih menjadi faktor penghalang untuk mencapai asas kemanunggalan, yakni manunggaling kawula Gusti. Pamrih itu seperti apa? Ironisnya, tidak setiap orang mampu untuk mengidentifikasinya. Tetapi secara tidak sadar terjebak oleh perspektif subjektif yang berangkat dari kepentingan dirinya sendiri untuk melakukan pembenaran atas segala tindakannya. Untuk itu penting saya kemukakan bentuk-bentuk pamrih yang dibagi dalam 3 bentuk nafsu dalam perspektif kejawen. Yang pertama adalah nafsu ingin menjadi orang pertama, yakni nafsu golek menangi dewe. Nafsu selalu ingin mencari kemenangan untuk dirinya sendiri dengan menghalalkan segala cara. Yang kedua adalah nafsu selalu menganggap dirinya orang yang selalu benar. Ini yang disebut sebagai nafsu golek benere dewe. Ketiga, nafsu selalu mementingkan kebutuhannya sendiri. Nafsu ini lebih mudah disebut sebagai golek butuhe dhewe. Kelakuan buruk seperti ini disebut juga sebagai aji mumpung. Misalnya mumpung berkuasa, lantas melakukan korupsi tanpa peduli dengan nasib orang lain yang tertindas. Untuk menjaga kaidah-kaidah manusia supaya tetap teguh dalam menjaga kesucian raga dan jiwanya, dikenal di dalam falsafah dan ajaran Jawa sebagai lakutama, perilaku hidup yang utama. Sembah merupakan salah satu bentuk lakutama, sebagaimana yang ditulis oleh Raja Mangkunagaran yang keempat, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara keempat dalam kitab Serat Widatama. Wida artinya perilaku, tama adalah utama, mengemukakan sistematika yang runtut dan teratur dari yang rendah hingga ke tingkatan tertinggi, yakni catur sembah. Yang pertama adalah sembah rogo, kemudian sembah cipto, yang ketiga adalah sembah jiwo, dan keempat adalah sembah rasa. Apabila seseorang dapat menjalani secara runtut catur sembah sehingga mencapai sembah yang paling tinggi, yakni sembah rasa, rasa sejati atau rasa yang dimiliki oleh sukma, yang dalam spiritual Jawa disebut sebagai guru sejati atau sukma sejati, niscaya siapapun akan mendapatkan anugerah agung menjadi manusia linuweh atas berkat kemurahan Tuhan yang Maha Kasih, tidak tergantung apa suku bangsa dan apa agamanya.
والرسول